1234 5678. Walaupun mobil Red Bull tidak cepat, tapi Franz Hermann paling depan. Halo teman-teman Republic of Speed, ketemu lagi dengan kami bertiga tentunya di Republic of Speed Podcast atau Ros Podcast sekarang nih ya. Aduh, sampai lupa ingat. Saking lamanya nggak nonton F1 tapi akhirnya kemarin nonton F1 di Imola nih. Gimana serunya teman-teman Imola kemarin? Langsung rating aja lah ya. Boleh. Rating 7 deh. 7? 7. Oke. 7, ya. Dari Dean gimana? Ya 8 lah. Waduh, aku mau 8 juga. Biar beda, aku 7,5 ya. Sudah aku duga 7,5. Ujungnya 7,5. Kenapa bisa 8, 7,5 dan 7? Boleh Dian bisa uraikan sedikit nih. Kalau 8 karena ya banyak battle yang terjadi yang cukup menarik buat saya sendiri daripada yang di depan sendirian. Maksudnya adalah battle dari depan, tengah, belakang, seru sih. Kalau aja. Adam, gimana Adam? Oke, kalau aku ngasih 7 kayaknya mungkin karena battle-nya hanya di satu tikungan aja karena overtaking hotspot dan Ya. mungkin strateginya kurang bervariatif ya. Walaupun cukup bervariatif lah. Beda-beda stint kan, cuma satu stop juga. Ya. Ya. Rata-rata satu stop karena virtual safety car aja mungkin jadi agak lebih ya. Berarti kalau yang 7,5 perpaduan antara 8 Perpaduan dan antara- 7 kayak gitu. Ya nggak ada lagi kan alasannya ya. Itu aja ya kurang lebih. Betul. Oke. Kalau gitu langsung hasil balapnya dulu ya sebelum kita bahas satu persatu momen-momen di balapan kemarin di Imola karena aku punya pertanyaan sedikit nih di antara balapan tuh. Oke. Nah, ini untuk hasil balapnya dulu deh. Nah, Ada posisi pertama ada Max Verstappen atau Franz Hermann ya. Franz Hermann. Franz Hermann. Terus ada Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Alex Albon, Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz, Ishak Hadjar dan Yuki Tsunoda. Dan ada Alonso top ke posisi 11. Aduh. Nasib ya. Sial banget. Ya bagaimana ya? Iya, udah bagus pada kualinya tapi menjadi pembalap paling tidak beruntung sejagat raya kayaknya. Kata dia. Iya, teriak-teriak Kata kasihan. dia. Kasihan sih dengernya ya, kayak frustasi gitu loh. Betul. Ini yang menarik ada Verstappen pasti, lalu Piastri turun dari pole position, lalu juga recovery drive dari Ferrari lah ya yang nanti bakal kita bahas nih. Dan menarik ada Alex Albon loh. Dengan Betul. Williams-nya ini improve banget dari Williams ya. Betul. Ya. Oke. Langsung berarti kita lanjut ke balapan ya. Langsung foto-foto balapan kali dari startnya nih. Nah ini startnya sebenarnya top 5 sih rada-rada imbang ya, top 5 ya. Terus tapi sampai belokan major overtaking pertama, major braking spot pertama ketahan semua karena sempit kan, tapi ini di tikungan pertama, tikungan ketiga sih masuknya ya. Iya. Di variante apa tadi? Tamburello. Variante Gua masih inget. Tamburello. Ini ada manuver dari dua brutal kita ya. Iya, emang kalau misalnya Piastri posisi itu juga sama kayak gitu juga ya. Sama. Aku yakin sama. Ini salah satu manuver yang menurut aku sensasional lah. Walaupun Kalau menurut padahal Tomaldi gimana? Atau walaupun Kedean? kulihat sebenarnya Verstappen startnya tidak lebih bagus loh. Dia sempat di secara posisi disusul sama Russell kan. Sama Russell ya. Tapi Russell kejepit nih. Kejepit nggak bisa kemana-mana. Pintarnya Max juga dia nggak yang gerak terlalu lebar ke kanan, dia tetap nutupin, nggak bisa kemana-mana dong. Nah terus kelihatannya emang Piastri ngerem lebih dulu ya atau kayak gimana, kayak Ya. Max langsung dapat momentum luar biasa sih Max. ya, gila. ya. Kecil banget loh Menurut- itu ini posisinya. Menurut aku Piastri ngeremnya terlalu cepat sih. Dan menurut dia juga di interview juga dia bilangnya gitu ya. Makanya sempat Russell kayaknya ngamuk-ngamuk juga kayak di belakang. Betul. Ngamuknya Anda juga, weh apa yang dia lakukan gitu kan. Iya. Ya karena ketutup ya, di kanan ada Max, di depannya Piastri terus.
Ya Betul, gimana hampir salahnya juga si Piastri juga ngerem ngerem lebih cepat juga akhirnya kelihatannya sebelah kanan juga lebih lega kan. Apalagi dia Mm-mm. juga ambil ambil apa namanya ambil sisi curb-nya juga lumayan tuh dia manfaatin segitu ya. Iya, iya, betul, iya. betul. Piastri tuh Sekali lagi. ngalangin Russell tapi kebuka untuk Max gitu ya. Iya, Iya. Russell juga sampai turun kan sama sempat turun hampir di belakang Norris, semua masih dipertahankan kan. Hmm. Kalau kalau menurut aku nih ini dua brutal nih, yang satunya brutal veteran, nih satu brutal newbie nih. Ini yang veteran ngasih tahu nih, ini gini nih caranya nih. Iya. Kurang lebih gitu. Jelas, Tapi ya. sebenarnya mirip-mirip lah sama Piastri di Monza tahun lalu ya. Iya, Itu juga menurut aku justru lebih brutal Piastri Piastri ya. sebenarnya. Menurut aku. Secara momen mungkin bisa dimanfaatkan untuk lebih brutal kali kemarin tuh. Iya, betul. Oke. Ini Ini Ya. lap ketiga kalau aku nggak salah, ini ada Charles Leclerc sama Pierre Gasly di tikungan apa tadi namanya? Piratella. Apal ya kita ya Apal nama ya. belokannya ya. nggak kita, lu aja Dam. Karena Mamma habis dari Piratella ke Aqua di Minerale, Nah. Variante Alta kan. Apal loh. Gila. Ini untuk teman-teman yang nonton ya, kalau misalnya pengen tahu seluk-beluk balapan yang pengen banget tahu sama Adam aja, tulis aja di kolom komentar. Mungkin dia bakal bisa kasih insight-insight baru nih soal track-track dan nama-nama tikungan ya. Terus tikungan spaghetti. Kalau ngelihat ini Gasly udah jadi pembalap rally cocok lah ya. Cocok. Cocok boleh nih. Tapi ini emang sebenarnya nggak ada konteks sih ya sama antara dua pembalap ini ya. Cuma memang Leclerc ngambil resiko yang lebih, dia menempatkan mobilnya di dalam Lebih dalam nih. sebelum apex, bahkan saat apex ya. Jadi Gasly mau nggak mau harus menghindar. Itu kayak zaman Ayrton Senna mungkin, dia nempatin mobil di mana posisinya biar pembalap lain yang mikirnya mau tabrakan apa enggak nih, kalau enggak lu yang ngalah gitu kan. Iya. Gila sih, tapi sampai Gasly-nya yang keluar. Gasly-nya kaget. Kaget ya. Kaget. Kehilangan banyak posisi nih ya. Ya. Dan dua orang ini kan emang bestie banget sebenarnya. Bestie. Teman kalau di track Serius nggak ada itu? bestie. Iya, di track Konsekuental tapi kalau di track enggak. ngatu tapi yang ngadu ya. Yoi. Nah, Nah, ini Ini ada Norris. Norris dan Russell ya. Oh, ya, overtake Russell. Ini sebelumnya di Variante Villeneuve menuju tikungan Tosa. Tosa, motor para pekerja ini Tosa. Gue bacain semua nama tikungannya. gue tadi hero variante itu artinya belokan sebenarnya. Bukan Belokan. varian ya, bukan variasi ya. Villeneuve belokan. Awa. Ya tapi ini beberapa kali ya Norris tuh uji coba susul Russell, tapi susah juga. Russell ini bagus lah untuk defense-nya karena Ya. mungkin sirkuitnya sendiri yang susah ya dan ya. Betul. Sirkuitnya susah, Russell-nya juga lumayan bagus defendingnya, dan Norris juga kurang brutal ya. Dan Russell sama Norris kan cukup dekat ya mereka ya, sama-sama Inggris. Dan Russell kayaknya tahu deh kalau Norris tuh nggak seberani Verstappen atau Piastri mungkin ya. Aduh sorry. Mana. Iya sih, kalau ngelihat sirkuitnya juga emang sempit dan point overtake juga paling bagus sih di Tamburello ya. Cuma dia berhasil di apa nama tikungannya Dam? Tamburello, variante Tamburello. Variante ya. Kalau ini dia nyalip di Tosa. Tosa. Nyusulnya waktu di variante Villeneuve. New. Oh. Ampun suhu. Udah. Ini Itali aku taunya begini-gini doang nih. tapi emang gue kalau main F1 itu kalau main di sirkuit ini tuh sempitnya minta ampun, kayak bingung juga. Aku kalau main di Aceto sih, aku main balapnya GT3 aja. Kalau F1 ngebut banget soalnya. Ya emang sempit sih, emang buat overtake sempet nyoba main bareng beberapa ini emang susah buat overtake.
Beda GT3. kalau mobil mobil touring kayak gitu mah nabrak dikit juga nggak begitu ngaruh, bodinya aja penyok lain nih. Ya betul. Ya, Ya. itu Dan dikit juga aeronya hilang. sebenarnya bukan hanya sempitnya tapi curve-nya juga tricky banget ya karena sirkuit old school Oh kan. iya. Kita lihat kalau di practice kan di qualifying Tsunoda nginjek curve-nya lebih banyak dikit lalu bumpy. Ya langsung kebalik malah Langsung mobilnya kan. Iya. Hmm. Ya saking tricky-nya curve-nya itu harus presisi lah di sirkuit ini. Bahkan kalau Pinto juga crash ya di tikungan yang sama, mungkin berubah ya, udah di ini sama dengan Ayrton Senna crash di situ. Iya ya. di tikungan Tamburello, itu Tamburello. variante Tamburello. Tamburello. Walaupun sudah diubah ya, kalau dulu kan nggak ada lekukan ke dalamnya, Ya karena langsung chicane dulu. Tuh, variante Tamburello. Tamburello. Oke. Nah, ini Hmm. selanjutnya, ini ada Piastri yang dini Masuk ya, yang pit masuk stop. pit ya. Terlalu cepat. Tapi saat itu sih kelihatannya normal ya. Eh, ya mau memanfaatkan ban medium dan hardnya maksimal kan dan menjaga dari undercut. Tapi ujung-ujungnya yang kita tahu bahwa bannya cukup awet kok. Jadi nggak satu stop yang agak lama juga bisa sebenarnya. Ini momen-momen di mana Piastri sebenarnya kehilangan kemenangannya. Ini adalah pit stop ini ya, kehilangan kemenangan di akhirnya. Apalagi kan pitnya juga nggak terlalu bagus ya, nggak dari Betul, biasanya. Ya, Terus banyak kita traffic 3,2. pas keluar. Udah. Banyak traffic dan sirkuitnya sempit jadi kehilangan banyak waktu dan nggak terlalu signifikan juga lap time-nya sebenarnya. Sampai akhirnya lap berapa ini? Ya? Lap Eh, 18? 30 Oh, 30 ya? 12-an ya? Hah? Lap 30 kalau aku nggak salah sih ya. Sebelumnya tuh ada Norris. Pokoknya satu lap setelah mereka pit stop tuh langsung safety car gitu. Norris ya terakhir ya. Norris masuk langsung. keluar. Wah, itu nggak beruntung. Itu bener-bener berkah banget buat Frans Herman ya, kayak di depan dah ini langsung aja di pit stop ya. Nah, ini momen pertama pertanyaanku ke depan ya. Ini di sini stewardnya mutusin buat VSC, Virtual Safety Car. Nah, ini para pembalap langsung dapat pit murah nih ya, nggak gratis juga, murah juga. Jadi ada 10 detik ke cut. Ya 10 detik lah lebih cepat karena VSC kan. Ya. Dan ini kita lihat ada progresnya Hamilton yang memanfaatkan VSC, dia masuk pit, dia ganti medium, dia tuh pembalap dengan kompon hard ya waktu start. Dia pembalap dengan kompon hard yang posisinya paling tinggi itu kemarin Hamilton di posisi 12. Katanya mobil Ferrari di Imola enak loh kan yang ngomongnya, cuma kurang kenceng aja katanya. Iya betul. Ngomongnya gitu enak. Susah ngomong enak apa enggaknya ya. Dia nggak tahu ya. Dia intinya nggak menang enak, gitu. Tapi nggak menang, tapi enak, tapi nggak kenceng mungkin kayak gitu. Mungkin dibandingkan Enak sama itu mungkin enak tapi ini belum bisa dapat juara aja. Masih enak tapi masih jauh gitu sama McLaren sama Red Bull. Tapi kalau kita lihat feedback dari semua pembalap, mobil yang kenceng itu mobil yang gak enak. mobil kenceng, mobil gak enak. Iya, kalau di sirkuit ini bener nggak enak nih. Maksudnya nggak enak tuh adalah mobil yang kalau kita salah dikit nih bakal liar yang minggir. Nah itu mobil yang kenceng tuh sebenarnya kayak gitu biasanya. Mungkin karena dia terlalu enak, jadi kurang nyaman kali ya. Ya, mungkin tuh keenakan malah enakan ya, jadi kurang kenceng maksudnya. Ya itu kurang kenceng nih. Mobil kurang kenceng aja. Tapi padahal strateginya lumayan deh. Space-nya juga oke aja sebenarnya. Mungkin nasib kualifikasi aja kali ya. Kalau misalnya Ferrari bisa di depan mungkin posisi 45 hasilnya lebih baik mungkin ya. Atau kebalik loh Maldi, kalau dia nggak di belakang eksekusinya malah berantakan loh. Biasanya Ferrari gitu ya. Gitu loh. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih. Tapi menurutku memang Ferrari ini race pace sih sebenarnya oke, cuma ultimate pace-nya itu nggak bisa kayak McLaren atau Red Bull deh. Menurut aku sih. Ya itu. Cuma bisa di papan ya di luar 3 besar dia baru bisa. Jauh banget sama yang depan sama. Ya, mudahan aja improve ya di satu lagi. Ferrari berarti udah kalah sama 7 mobil tahun ini. 7.
Apa aja tuh? Red Bull, Hmm. McLaren, Ferrari, William. Mercedes, Williams, Racing Bull, Aston Martin. Kemarin Aston Martin dua-duanya qualifying depan Ferrari. Iya. Gila, ini mobil mau kemana sih? apa terlalu fokus sama 2026 gitu? Bisa jadi. Katanya sih memang masih cari settingan buat masing-masing pembalapnya itu yang masih belum nemu. Mau cenderung kemana kan? Mau ke Leclerc atau Hamilton? Sedangkan Hamilton tuh kan orangnya saklek kan. Kayak yang biasa di Mercedes, developmentnya ngikut dia. Tapi Leclerc juga punya pakem sendiri. Akhirnya nggak tahu tuh mau ngembangin sendiri-sendiri atau ngikutin Hamilton aja atau ngikutin Leclerc aja. Katanya sih kayak gitu. Ini ya. Biasanya kan itu. Kalau sama kayak Red Bull ya. Red Bull ngikutin Verstappen. Yuki Tsunoda akhirnya ngikut kan. Harus mau nggak mau. Kalau memang gitu sih hati-hati nih Ferrari. Karena 2014 Ferrari juga sama ya. Ferrari ya. 2014 dia ngikutin dua pembalap yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda ya. Ada Alonso sama Raikkonen waktu itu. Yang satu suka understeer, satu suka oversteer. Jadi understeer sama oversteernya barengan. Keduanya dikasih ya. Gak jalan-jalan tuh mobil. Jadi over under. Unik emang Kimi Raikkonen. Nah ini salah satu yang menjadi pertanyaan. Ini adalah anak sekolahan yang studi tour. Teman-temannya studi tournya nontonin dia dia loh. Ini ada Antonelli. Nah, Kimi Antonelli tuan rumah yang harus jalan karena mobilnya mogok nih. Iya, harus DNF juga di tikungan yang sama. Ini di tikungan apa namanya? Sebelum Piratella. Ya. Keluar tikungan Tosa. Nah, di sini momennya keluar safety car. Full loh ini safety car. Sedangkan yang sebelumnya VSC. Kenapa dan why? Beda. Why? Padahal di tikungan yang sama, di sebelah kiri juga. Kenapa aja sih kemungkinan menurut aku karena kerennya kan yang tinggi itu kan nggak bisa dipindah-pindah itu yang warna oranye tinggi banget itu. Nah kemungkinan Antonelli sedikit lebih jauh daripada pos Marshall dan kerennya, jadi harus didorong mobilnya sama Marshall ke belakang. Jadi mungkin membutuhkan waktu dan banyak Marshall yang masuk ke track ya. Mungkin menurut aku itu. Yang terus yang mobil keren kecil itu kayaknya ada yang gerak deh kemarin ya. Apa kejauhan juga, posisinya jauh sih ya emang. Ya mungkin. Mungkin kalau yang Ocon bisa dimundurin doang, yang ini harus ada mobil lain atau banyak Marshall yang ke track. Nggak ada keterangan resmi banget sih sebenarnya ya. Tapi di pikiran aku sih begitu. Tetap aja aku bingung kenapa beda gitu. Itu kan bikin gap. Itu jauh banget loh gap antara Verstappen sama siapa waktu itu di belakangnya Norris ya atau Norris ya. Udah jauh banget 20 detik 9 detik ya kalau yang Norris ya. Lumayan jauh lah satu keduanya waktu. Udah jauh kok. Ya makin ya jadi dekat lagi rapat. Emang mau battle sih ya, bagus aja sih sebenarnya jadi balapan lagi. Cuma ya kenapa kok nggak konsisten aja menurutku ya. Betul. Walaupun safety car ini sih aku masih ngerti lah kenapanya. Tapi ntar yang setelahnya kan kita safety car nih, kita ada foto berikutnya nih. Oke, berikutnya langsung aja ya. Iya, nah ini dia safety car. Akhirnya full safety car ya. Full safety car ini kan ada yang di overlap itu Oliver Bearman kan waktu itu. Oliver Bearman setelah insidennya selesai, Oliver Bearman boleh unlap dia dari safety car ini. Menurut aku dia boleh unlap itu kelamaan deh. Kelamaan ya. Dia boleh overtake safety car biar nggak kena overlap, itu menurut aku kelamaan satu lap. Lalu dari si Bearman udah dekat lagi ke pembalap-pembalap lain juga kelamaan satu lap sebelum akhirnya safety car ini bisa masuk ya. Berarti. Jadi menurut aku safety car kelamaan 2 lap atau mungkin satu. Mungkin yang udah pasti satu, tapi menurut aku kelamaan 2 lap. Jadi kebiasaan ya kayak gini kalau misalnya ada insiden safety car-nya jadi kelamaan. Ya kalau misalnya ada di ujung-ujung balapan finishnya jadi di belakang safety car lagi dong. Betul, ini terlalu berlebihan menurut aku.
Katanya sih Salahkan race ultimate director-nya dong. ultimate safety ya katanya. Wah. terlalu safety juga, kayak ya mungkin pengen dikasih margin safety yang lebih lebar ya, jadi mencegah insiden, tapi kalau ya gimana ya, kelamaan. Walaupun nggak merubah hasil sih ujung-ujungnya ya. Hasilnya Tapi tetap bisa sih merubah hasil, mungkin Alonso bisa naik 10 ya sebenarnya ya. ya, ataupun kalau misalnya namanya Verstappen ya, kita tahu sendiri kalau udah start safety car, main-mainnya tuh taktik-taktik Pinter banget, ya. pinter banget. Ya, Jadi betul. orang mikir ngegas, enggak. Orang mikir gas. Enggak, Ditinggal. gas. Makanya dia waktu safety car masuk ya agak jauh tuh di tikungan Rivazza namanya. Wah, Rivazza. Itu 2 tikungan terakhir ya dia. 2 tikungan terakhir Rivazza. Rivazza Ya langsung ngacir ya. langsung ngacir jauh di Ngacir depan. lagi. Ya legal sih memang. Iya, karena emang Privilege ya yang dari posisi pertama ya ini ya. ya. Yoi. Tapi untuk sekarang nggak boleh lagi kan, semenjak 2021 mungkin yang samping-sampingan kayak gitu ya. Emang harus jaga Oh jarak. iya, samping-sampingan nggak boleh, udah nggak boleh. Ya. Karena dulu permainannya kayak gitu kan, karena Iya, selagi- Verstappen juga yang lakuin itu waktu itu. anak ini juga yang main. Seri terakhirnya itu kan. Ya, emang itu perang mental sih, Cywar ya. Cywar. Atau Toto Wolff tuh marah-marah tuh. Tapi ya itu merubah balapan banget nih Verstappen. Nah, selanjutnya nih ada juga nggak kalah edannya nih berdua nih battle. Ya, Di tikungan apa nih? beberapa lap setelah Tamburello, safety apa? car. Variante Tamburello. Variante Tamburello. Umbrella. Mamma mia. Apa? Ini ngeri juga sih ngelihatnya, hampir kayak tubrukan, karena Piastri emang kayaknya nggak yang ngalah gitu, nggak dibattlein ini. Ya, untungnya dua-duanya presisi ya. 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 Dan papaya rules. Nggak ada Seru sih. kontak, nggak ada ini ya. Ya, Kalau ada kontak terus mereka tabrakan seru sih. Seneng aku. Pasti apa? First kan jadi naik lah ya. Pedok juga ada di sekat nanti tuh. Kayak MotoGP nggak? kayak MotoGP ya. Ini aku sempat mikir Norris bakal keluar loh, karena kayak overshoot banget ya, kayak over ya dalam bayanganku. Ternyata enggak. Ya ini karena memang Norris pakai ban yang jauh lebih fresh sih sebenarnya daripada Piastri. Ya. Karena Iya, Piastri tadi yang aku bahas ini adalah kesalahan strategi ya, karena dia pit terlalu cepat. Karena emang mungkin awalnya pengen 2 pit kali ya. Momennya. Nggak nyangka ada safety car. Bisa jadi karena ada ban soft kan Iya. di balapan kali ini ada ban C6. C6. Ban yang kayaknya nggak pernah baru ya. Yang paling soft banget Yang paling soft, lebih soft dari yang normal biasanya nih. Tahun lalu kan sampai C5, tahun ini C6. Ya. Itu bakal dipakai banget. di berikutnya dong ya. Harusnya sih ya Monaco kan. Pasti. Biar 2 kali pit stop. Oke. Nah, selanjutnya nih salah satu yang menarik juga, ada tontonan di akhir-akhir. Tontonan di Ya. akhir-akhir ada Charles Leclerc sama juga Sir Albon Lewis Dan Hamilton Sir di Lewis belakang tuh Hamilton. nontonin. nontonin dan memanfaatkan momen ya. Betul. Nah, ini Ini Gila juga sih. nih Albon sama Leclerc melebar Albonnya karena nggak ada space ya sama Leclerc. Tapi kalau menurut kalian berdua apakah ini layak penalti? Karena kan Leclerc ngasih space ya, ngasih posisi akhir ya kan. Tapi maksud aku menurut kalian ini harusnya apa yang dilakukan Leclerc tuh defendingnya legal atau enggak menurut kalian? aku nggak tahu, yang ngelihatnya kayak mungkin Albon terlalu oportunis kah ya, kayak karena pas udah lagi balapan nggak terlalu ngelihat siaran ulang ya gimana positioningnya. Tapi kayaknya Albonnya sih terlalu ini mungkin ya. Aku lupa kalau sampingan kan yang di masuk Apex duluan ya yang sebenarnya lebih priority. Cuma kayaknya lebar deh juga si Leclerc. Aku jadi nggak tahu harus nilainya kayak gimana, dan jujur aja. Kalau Dean gimana Dean? Kalau gue ini masih legal sebenarnya. Gue ya, soalnya kan si Leclerc nih menang posisi. Beda case sama Verstappen yang sebelumnya. Kalau itu Verstappen itu bener-bener ketika di tikungan yang sama di posisi ini, dia tuh udah lebih di depan gitu. Jadi tikungan selanjutnya dia berhak untuk mendikte
apa namanya gerakan lanjutannya lagi. Kalau ini kayaknya Albon nih ya tadi dibilang Omal di oportunis cuma nggak dapet gitu loh. Harusnya ini masih oke gitu, nggak usah dikasih, legal menurut gue. Itu sih. Kalau menurut aku juga sama. Menurut aku ini sebenarnya masih legal karena kalau berdasarkan peraturan kan dihitung mobil itu side by side ketika mobil di belakang itu udah ada di depan spion mobil yang di depannya kan. Di depan spion ya. Nah, kalau berarti kalau kita ngelihat ini kan berarti sebenarnya udah punya hak ya Albon ya. Tapi sebenarnya tracknya kan sempit dan hanya satu racing line. Sedangkan kalau memang lebih unggul pasti dia bisa ngelakuin apa yang Verstappen lakuin di lap 1 kan. Ya. Tapi kan karena kurang Sejajar. kurang di depan berarti dia nggak bisa. Berarti Menurut aku emang- sih sebenarnya Leclerc nggak salah juga dan dia under control kok. Iya, Tapi iya. yang Nggak ngasih instruksi dia ngasih ke Albon tuh race engineer-nya ya? Apa Engineer-nya. Mungkin antisipasi kali ya. antisipasi mencegah ya? aja ya? Padahal sih enggak aja. Si Brian Bodzi namanya. Brian Bolci. Brian Bodzi. Ya, Oke. ya jaga-jaga lah Sekali-sekali biar gak kena penalti 5 detik karena abis safety car kan jadi 5 detiknya berasa banget nih. Berarti menurut kalian sebenarnya walaupun nggak dikasih ada kemungkinan Leclerc nggak dapat penalti ya? Menurut aku tergantung moodnya FIA aja lah. Iya. Ya, iya, tergantung mood ya. Karena Kalau race engineer-nya Lambiase enggak ngasih kayaknya. Karena FIA juga konsisten sih kadang-kadang race director dan stewardnya ya. ya Susah jadi. jadi nggak tahu ya, bisa aja nih jadinya ya push other driver keluar gitu. Nah, ya bisa jadi. Bisa jadi. Ya nggak tahu dah Ya makanya di next foto nih kita lihat ada Leclerc yang ngasih posisi ke posisi Albon. di ya sebenarnya kayak nggak ngasih tapi ngasih gitu ya, karena di sini Ya. bisa ya Ya bagus. Abis itu lah. bisa strategik. jadi nggak terlalu kehilangan waktu ya. Nggak terlalu kehilangan waktu. Damage Dan momen limitation. tadi itu dimanfaatkan banget sama Sir Lewis Hamilton di tikungan berapa? Habis Lewis. Tamburello? Variante Tamburello. Korean Tamburello. langsung ya. Kalau melihat ingat momennya keluar Albon terus Leclerc ke samping ya. Diambil ke kiri banget tuh Albon, diambil kanan terus diambil juga tuh Leclerc sama Sir Lewis. Gila udah Udah. gratis posisi 4 ya. Tuh. Iya. Sampai Dan- akhirnya sampai finish nggak ada Nggak ada yang pergerakan apa-apa lagi. Ya. bisa mengalahkan Franz Hermann. Franz Hermann betul. Ada gila-gilanya, nggak salah. Yo, beda kelas dia itu. Beda. Ini kelas. kemenangan pertama Franz Hermann berarti ya. Iya. Rookie langsung menang. Rookie Franz pemenang. Hermann. Gila, ini berarti empat kali juga ya Max Verstappen di Imola ya. Di Imola ya. Walaupun infonya Imola kontrak terakhir dan bakal Diganti apa? Iya. Kemarin sih komentator juga bilangnya balapan terakhir karena belum ada perpanjangan kan. belum ada perpanjangan kontrak. Ya. Apakah karena tadi track sempit udah terlalu jadul, tapi kan Bosen, mobil tahun depan lebih kecil nih. Betul. Ya kali diganti Portimao. Bisa jadi. Dulu Kita lihat waktu Covid sempat di Portimao. Betul. Menurut aku sih lebih ke ya kontrak dan marketing pasti ya, karena bisnis kan ujung-ujungnya. Tapi yang selain itu pasti menurut aku karena tracknya sempit, udah kurang cocok sama F1 modern dan secara geografis kan nggak bagus-bagus amat. Kita lihat beberapa kali balapan di sini ditunda karena banjir kan. Banjir kan seberang Iya, sungai, samping iya. sungai ya. Iya, tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya kan, Dua Iya, tahun tahun lalu malah. Kayaknya. karena banjir kan. Iya. Dan nggak cuma F1, sempat ada GT3 juga pernah dibatalin karena banjir di track ini. Walaupun track ini pasti punya banyak memori di para pecinta F1 ya, karena di sini Ayrton Senna dan Berger siapa namanya? Roland Ratzenberger Ratzenberger yang harus menghembus nafas merenggut terakhir di nyawa, track ya. betul, di 2 hari yang berkatan ya. Ratzenberger hari Sabtu, Ayrton Senna hari Minggu. Hari Minggu. Padahal Ayrton Senna bawa bendera Austria paling.
Hmm. Gila. Itu kalian harus nonton mungkin ya. Filmnya Senna mungkin kalau misalnya mau yang ada dokumenternya, ada yang film, bebas lah itu. Betul. Tonton aja kalau misalnya kalian nggak tahu Senna, tonton itu biar tahu tuh salah satu legend Formula One. Greatest of all time itu. Yes. Goat. Goat. Nah, ini Bing. yang menarik juga langsung kita bahas tentang Ferrari, Dam. Silakan, Dam. Oke, ini adalah recovery drive yang cukup bagus melihat dari kualifikasinya ya sebenarnya. Mhm. Walaupun menurut aku kalau mobilnya ini balance, nggak usah start dari 12 sama 11 juga kayaknya tetap aja. Misalnya dia start dari P4 sama P6, kayak tetap aja juga finishnya P4 P6 sih ya. Ya, karena setengahnya mungkin terbantu safety car dan PSC kali ya. Tuh kan dia kebantu karena dua Aston Martin out karena salah Out. strategi. Sainz juga sama. Iya, Gasly ngelebar. Antonelli DNF. betul. Ya, Cuma banyak karena itu aja. banyak faktor ya. Iya. Tapi si Frederick Vasseur emang sebelumnya bilang loh kalau eksekusi strategi kita bener kita bisa finish di P4 atau P5. Bener dong. Benar. Untungnya karena dia start di Untungnya. belakang. Iya. Kalau start di depan kan tadi bisa aja ntar gak bener ya. Iya kan Iya. gue bilang tadi. Ya, kalau di depan Sengaja sih. justru ke belakang kayaknya ya, karena bannya lagi. Justru kalau gimana ya, kayaknya Ferrari itu gacornya race engineer-nya itu kalau dari belakang dia itu untuk melakukan strategi lebih berani gitu. Kalau di depan tuh kayak Iya. ragu Kayaknya kalau di depan tuh race engineer-nya takut salah malah jadi salah gitu ya. Malah salah ya. gitu loh. Kebanyakan mikir ya jadi kalau di depan. Ya betul. Kurang pengalaman. Kurang pengalaman apa Ferrari? Tim paling senior. Coy, walaupun tim paling senior juga mereka udah lama nggak di depan, coy. Ya yang lain nggak pernah di depan gimana? Ya, gugup kali ya. Mereka gugup nih. Mereka gugup. Sendiri Binotto itu kayak orang kikuk nih nggak jelas. Tapi Banyak ngelihat Binotto kemarin asik juga ya kayaknya di Sauber kick ya. Sabar ya dikit. Sabar. asik sih kalau udah jadi Audi gimana ya. Mobil tahun depan William juga kabarnya fokus banget buat 2026. Ini kayaknya mau dilepas nih. Oh. Iya. Update. Oh iya ya, update. Williams ngelepas 2025 ini ya. Buat Jadi palingnya dikit-dikit ya perintilan ya, nggak yang Padahal musim Kalau di terbaik dia kan. sini, kalau di sini kan dia udah pasti kelima, cuma mungkin Aston Martin akan nyusul kira-kira ya Dam ya. Cuma kita Nanti tunggu aja lah. kita lihat poin dulu. Langsung Poin driver dulu. Poin langsung driver ke dulu. poin dulu nanti kita tambahkan. Hmm. Nah, Ini ada Piastri yang masih memimpin walaupun kesusul dikit sama Norris. Lalu ada Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Albon, Ocon, sama Stroll yang masih ada di top 10 nih. Walaupun Atas Kawabuli poin tetap di top 10 loh. Stroll Ocon tuh masih di situ tuh. Justru Alonso nih yang belum dapat poin. Tapi yang menarik Sayang ada di sih. top 3 ya. Iya. Cuma beda 22 poin. Iya. Dan nih. 22 poin itu nothing lah di F1. Iya, satu crash, hilang. Satu balapan doang nggak nyampe tuh. Iya, Satu balapan 25 poinnya. bahaya. Ini jadi emang Makanya kira-kira Verstappen sama Piastri bakal crash di mana nih, Jam? jangan-jangan besok nih di Monaco. Kayaknya sih kalau lihat histori Monaco sih. Kalau menurut aku sih enggak. Leclerc yang di Monaco mah. Oh enggak, Monza. Menurut aku mereka bisa aja kalau mereka brutal dan menyajikan balapan kayak kemarin ya. Mungkin bisa di Silverstone, di Zandvoort, Iya, di track-track kayak gitu kayaknya yang ada tikungan-tikungan high speed. Austria mungkin kan kemarin yang tahun lalu sempat kejadian juga Verstappen sama bisa. Norris. Mungkin kali ini sama Piastri ya. Bisa. Gua rasa sih feeling gue di Monza deh. Monza ya. Bisa Karena juga. biasa tikungan bus stop pertama itu kalau mau brutal-brutalan adalah seru juga tuh. Kayak di situ deh. Oke, itu ngeri juga sih Monza. Tapi kalau balapan online sih emang ngeri. Lihat spion. Oke, di driver standing kita lanjut ke tim standing. Ya udahlah. Kalau ini sih nggak- Jauh banget. Nah, jauh banget.
Udah nggak mungkin. Sekarang pertarungannya di 2-3-4 ya. Iya, bahkan McLaren aja yang sama tim keduanya bukan Red Bull kan Mercedes ya. Red Bull malah ketiga kan. Jauh banget. Ya, tapi Red Bull masih mungkin kali ya untuk ngejar posisi 2 ya. Masih mungkin. Kalau gitu ada McLaren, kita bacakan dulu nih McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Haas, Aston Martin, Racing Bull, Alpine dan juga Kick Sauber. 1 2 3 4 1 jauh, 2 3 4 masih oke lah. Yang kelihatannya aman itu kan ada Williams ya. Tapi menurut aku dia akan kesusul, menurut aku ya. Oke. Sama Aston Martin. Yang tadi kita bahas deh ya. Aston Martin membawa perubahan besar banget. Buktinya dengan satu batch update dari Adrian Newey kemarin. Kalau nggak salah itu ada floor sama side pod ya. Berarti Adrian Newey udah megang nih yang tahun 2025 nih ya. Udah. Ada rumornya orang Aston Martin tuh siapa namanya? Sekarang Andy Cowell ya namanya. Oh. Apa namanya? Engineer-nya. Ya apa? itulah. Tim manager. Oh, tim manager. Itu udah susah ngehubungin Adrian Newey. Oh, kenapa? Susah dihubungin, susah diajak meeting karena terlalu fokus untuk mobil tahun depan. Dan mungkin tahun ini juga. Katanya. Susah dihubungi karena terlalu fokus gitu ya. Iya. Ini aku lihat di podcast luar negeri juga kalau. Iya, fokus berarti nggak megang handphone kan beliau ya, udah taruhnya keleleran. Malam baru bales. Kalaupun mau ganggu juga nggak bisa karena dia adalah salah satu pemegang saham. Oh. Lah bosnya mau diganggu apa? Pemegang saham bos. Mungkin dia punya ruangan sendiri yang ada yang dia banget, ada mungkin ada tempat meditasi mungkin apa kali ya di ruangan dia ya. Karena dia kasih kebebasan emang kan, karena kenapa dia mau masuk Aston Martin tuh. Oh itu kan secara administratif. Maksudnya secara mental dia mungkin dia udah mental apa ya, kayak seniman kali ya. Iya bisa jadi ya gitu. Kalau itu senimannya di dunia otomotif ya, karena yang dilihat itu aerodinamika angin mobil kayak gitu, jadi emang perlu meditasi khusus kan. Iya, mungkin dia punya ruangan-ruangan kayak gitu kali ya di sana bisa ya, di kantor. Ngeliat angin coy. Udah kayak avatar lah ini orang. Iya, pengendali angin. Iya. Ya. Udah makin ini kan. Kayak avatar. Tinggal tanda panahnya aja belum. Sampai botak. Ya. Menarik sih ngeliat Aston Martin ya, karena punya dana yang gede juga, tapi kan ada cap ya, nggak bisa budget keluar cap, ya. Budget cap, nggak bisa sembarangan juga dong. Justru karena budget cap buat tahun depan aja, tahun ini tipis-tipis aja. Ya. Tapi ada kemungkinan menurut Adam William dikejar Aston Martin ya. Kalau Dean gimana Dean? Kalau susah sih kalau aku bilang. Tetap ya Williams ya. Ya karena William nih kalau secara grafik performanya dia suka lah bagus gitu, naik gitu ya. Aston Martin emang baru mau mulai nih, cuma ada satu hal yang bikin Aston Martin gak nyusul. Apa tuh? Lance Stroll. Iya. Ya. Gak bisa diandalkan lah ya, kita tahu lah. Walaupun secara poin 14 poinnya ini dari Lance Stroll. Lance Stroll semua. Iya betul, tapi kan ya. Jadi kalau ngomong poin, lu yakin Lance Stroll 14 kali lebih jago daripada Alonso? Sebenarnya 14 poin itu juga kayaknya apa ya? Ya kemarin kayaknya kita ngelihat di balap-balap pertama kayak Lance Stroll, wah ini kok Lance Stroll lagi bagus ya bisa gendong Aston Martin. Tapi makin kesini lo tau gak grafik performanya begitu turun gini nih. Ya kalau kita ngomong data dari kualifikasi, dari race pace semuanya kalah sama Alonso jauh. Cuma ya emang sebenarnya setuju ya Stroll ya. Tapi emang Alonso-nya aja yang nggak beruntung, makanya dia kan teriak di radio udah paling. Karena kalau bagi mungkin ya atlet atau pembalap gitu ya, begitu dapat 1 poin itu akan nanti ke depannya, wah ini 1 poin nih tabungan buat aku next kayak
motivasinya akan naik gitu. Saya kemarin itu kalau misalnya dapat 1 poin kayaknya Alonso jadi lebih Termotivasi ya. greget lagi gitu. Iya, iya. Menurut Kita- gitu. sambil Kita nunggu Adam tahu. fokus dikit, Ya udah sabar. nggak apa-apa. Segitu ya. Dari tadi loh ini nggak fokus. Sama aja ya. Oh, udah. Muka Ya muka udah, lu terserah. sensor. Mm-mm. Dikit lah. Dikit. Tambah lampu Dam. Oke. Betul juga. Oke, Lampu. selanjutnya tadi juga udah kita bahas Aston Martin, Liam Lawson. Terus ini siapa pengganti Colapinto? Jangan dipegang-pegang di unstick mic-nya berisik. Iya, jangan. Dari tadi. Udah ngomongin Aston Martin terus Racing Bull. Gak fokus nih jadi. Lanjut. Lanjut. Oke, kita sudah ngomongin Aston Martin, selanjutnya nih kita ke Racing Bull di mana Hadjar ternyata ya bagus sih secara performance nih. Bagus ya. Sebenarnya sebagai rookie oke lah. Cuma Jomplang loh sama Liam Lawson loh. Iya, Lawson itu kayak udah kena mental sih menurut gue. Nah, udah Karma sih. Karma Meksiko udah itu gue bilang. Karma. Kayak kena guna-gunanya Meksiko, bro. Disumpahin sama satu warga Meksiko Satu. kayaknya. Gila, senior di itu. Udahlah paling parah udah. Terus aku ngeliat catatan Colapinto, kabarnya juga cuma dilihat 5 balapan. Kalau kita tanya Flavio Briatore, dia nggak pernah bilang 5 balapan. Nggak pernah bilang ya. Nggak pernah. 5 balapan itu cuma PR dari Alpine aja Oke. katanya. Untuk Colapinto sendiri nggak adil kalau dilihat dari satu balapannya ya, sempat mungkin Mick Dohan atau apa suara-suara sumbang lah di belakang tuh sama aja gitu kan. Jack Duhan dong. Iya, Jack Duhan mah bapaknya. Enggak ya, emang Mick Dohannya. Oh, Jack Di Duhan. belakang, kayaknya emang- Bapaknya yang ngomong. Bapaknya yang ngomong karena kan Jack Duhannya kasihan dong diganti nih. Oh, oke. Secara nggak adil tuh lihat tuh anak orang tuh sama aja sama anak gua mungkin kayak gitu nggak terima. Ya, sebenarnya Colapinto-nya nggak salah. Mm. Dan Jack Duhan juga nggak salah. Yang salah itu manajemen Alpine. Iya. Udah nggak bisa dibantahkan itu. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah bener. Ya tiap tahun dari tahun berapa itu ganti ke manajemen mulu kan per tahun itu. Ya emang Tipikal orang Prancis. bonjor. Bonjor. Iya, Bonjour bonjor baru. ya. Nggak bonjor. Bonjor. bonjor Iya, baru. bonjor baru. Bonjor baru. Tapi iya sih kalau kelihat pabrikan Renault yang bukan racing ya, pabrik Renault-nya sendiri aja emang manajemennya juga kacau juga. Kacau ya. Ya tapi ya mudahan tahun depan. Saya no comment. Ini ya. Siapa no tahu comment. Renault mau sponsor Ross kan ya. Iya. Iya. Apakah Renault mau membuktikan bahwa manajemennya bagus? Sponsor dulu. Udah dulu. Ya yang jelas para tim ini udah mulai fokus ke tahun depan ya. Jadi yang tahun ini kayaknya udah tipis-tipis aja kayak. Dilepas. Mayoritas ya. Ya, karena emang ditunggu-tunggu tahun depan ada tim ke-11. Nah, betul sekali. Tuh. Belum ada bocoran pembalapnya siapa? Gimana Dam? Belum sih. Apakah Rumornya dipanggil belum beneran ya Perez gitu? Tapi ya. Perez. Rumornya Perez. Sama Satunya siapa lagi siapa ya? Gue terakhir yang tahu satunya Guan Yuzo. Bonyu Aneh Enggak, sih, enggak, tapi enggak, bukan. enggak, gue nemu aja. Cuma aneh aja. Iya, makanya bukan. Mending mana Mana sama tuh? Ricciardo atau pembalap Amerika? Kan kabarnya ada pembalap di Indy yang sudah mau capai atau jadi Oh atau enggak? iya. Oh ini. Oh itu Pato Award. Pato Award. Iya, Pato Award sama Perez. Karena emang ya gimana masa pabrikan Amerika nggak pembalap Amerika? Ya. Ya gimana ya? Walaupun mesin belum ini ya, belum mesin GMC apa? Belum GM. GMC itu Ya. mah mobilnya ya. Kapan GM. pembalap F1 Amerika yang paling bagus siapa? Setahu kalian? Pembalap Amerika F1 paling bagus. F1. Oh. Michael Andretti lah, siapa lagi? Andretti ya. doang ya. Asik. Andretti. Walaupun namanya nggak Amerika banget ya, orang Itali Iya. nih. Ya, emang kalau nggak ada, kalau bukan dia siapa lagi? Iya. Andretti. Ada satu pembalap namanya ada Speednya Scott Scott itu siapa Speed. dulu? ya? Kan lu ngomong yang bagus. Kalau dia ada mah Logan Sargent juga ada. Iya. Logan Sargent kalau mau ngomong mah. Andretti emang paling bagus. Cuma dulu kalau gue tuh nonton F1 memorable tuh Scott Speed.
Kalau Amrik ya. Ketahuan umurnya ya. Oke, ada gosip-gosip menarik lagi nggak nih yang kita bisa bahas? Belum ada lambe turahnya si Ralf Schumacher sih. Iya, Ralf lagi diam-diam baik. Belum ada karena triple header, jadi Triple masih header. belum ada nih. Karena nextnya kita ke Monaco langsung. Monaco. Ya, Yang Monaco ya. balapannya Balapan minggu kualifikasi. ini berarti. Minggu ini. berarti. Saya Kalau rating 4. Kalau gitu langsung itu aja, prediksi aja. Prediksi. Ini karena 2 pit stop mungkin ya, karena ya tapi dipaksakan ya, nggak karena Oh, tapi ada kemungkinan hujan. kemungkinan hujan. Cuma 30% sih kemungkinan Iya. hujannya. Menarik sih kalau ada hujan-hujannya. Balapan 30. jadi lebih. Walaupun Tipis-tipis hujan berarti tetap hujannya. ada wajib pit stop kah? 2? Enggak ada. Enggak ya? Hilang ya, luntur. Runtuh turun ini. Luntur. Kalau turun. gitu aku dulu prediksi. Oke, boleh. Aku sambil mikir ya. Verstappen, Hmm. Piastri, Russell. No. Russell enggak? Russell enggak. Verstappen, Piastri, Alonso. Alonso. Oke. Ayo silakan siapa dulu? Maldilah. Verstappen, Mhm. Albon, Oke. Hamilton. Waduh. Ngasal semua ya nih. Enggak, Gue- soalnya gue- 2 McLaren nih. Wah, kayaknya ininya lagi nggak bagus nih. Apes. Hokinya Iya. si lagi nggak bagus ya. Gue Leclerc. Kalau kasihan. Verstappen, Mhm. ketiganya Antonelli. Antonelli, mantap. Itu dia prediksi dari kami bertiga. Nah, kalau teman-teman punya prediksi lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau siapa tahu lebih gila lagi dari yang kita sebutkan. Betul. Siapa tahu kalau Pinto. Terus kalau kalian punya pertanyaan tentang F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Mm-mm. Dan jangan lupa tonton GT Series Robert Sepp Iya, minggu iya, iya. ini di sirkuit Sardinia. Sardenya ya. Sardenya. Pasti untuk kita race 3 kategori dan pastinya seru semua. Betul. Karena Dean ikut balap dan aku Aldi dan Adam nih cuma ngomong aja ya ntar ya. Iya. Caster abadi. Caster abadi. Yang jelas teman-teman jangan lupa subscribe, like video ini juga kalau kalian suka, dislike serah lah kalau kalian nggak suka. Terus thanks to siapa Dan? Thanks to Robust App yang sudah menemani dan mendukung kita mulai dari awal sampai hari ini, dan juga Speedway Sim Racing Lounge yang menjadi partner kita sejak tahun lalu ya. Betul. Terus apa lagi Pak Dean? Ya tutup aja nggak apa-apa kok. Oke, kalau begitu kita tutup. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di Rails Podcast selanjutnya. Hasta la vista, baby. Bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.